Isyarat proses naturalisasi oleh Romagnoli agar segera perkuat timnas Indonesia sudah diunggah oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengisyaratkan oleh Romagnoli sedang menjalani perpindahan kewarganegaraan untuk membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diketahui setelah Erick Thohir dan oleh Romagnoli sama-sama menunjuk ketika berpose di akun media sosial sang ketum PSSI. Diprediksi oleh Romagnoli belum segera menjalani debut timnasnya bersama skuad Garuda tahun ini. Paling cepat debut penyerang FC Utrecht bersama timnas Indonesia terrealisasi pada Maret 2025, tepatnya saat timnas Indonesia melakoni laga tandang kontra Australia. Tentu saja dengan kehadiran oleh Romagnoli akan menambah daya dobrak lini serang skuad asuhan Shin Tae-yong. Kini yang menjadi sorotan ialah ada harga yang harus dibayar dengan naturalisasi oleh Romagnoli, yakni kemungkinan ada striker yang lebih banyak diabaikan oleh Shin Tae-yong di sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker yang sangat mungkin minim mendapatkan panggilan di sisa 5 pertandingan putaran ketiga. Striker PSS Sleman, Hoki Caraka menjadi salah satu bomber muda bertalenta yang dimiliki timnas Indonesia. Hoki selalu dilirik oleh STY sepanjang round 3. Meski demikian, Hoki Caraka belum dimainkan sama sekali. Serupa dengan Hoki Caraka, striker Persib Bandung Dimas Derajat juga sangat mungkin terkena dampak kehadiran naturalisasi oleh Romagnoli. Pasalnya dari 5 laga di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan striker Persikabo ini sekalipun belum memperoleh menit bermain. Catatan lebih baik justru dihasilkan penyerang Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi. Kendati baru membukukan 2 caps bersama timnas Indonesia, dia sudah pernah dimainkan oleh Shin Tae-yong pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirangkum dari laman Transfermarkt, Malik Rizaldi membukukan catatan waktu 63 menit dalam 2 pertandingan bersama timnas Indonesia. Kecenderungan cedera yang dialami Malik Rizaldi sangat mungkin membuatnya disingkirkan oleh Shin Tae-yong demi jaminan tempat bagi Romagnoli. Nasib yang mirip dengan Dimas Derajat maupun Hoki Caraka juga dimiliki bomber Persis Solo, Ramadan Sananta. Dari 5 laga yang sudah dimainkan timnas Indonesia, Ramadan Sananta sekali berada di daftar pemain. Tepatnya saat menahan imbang Arab Saudi, itu pun tidak dimainkan. Selebihnya, Ramadan Sananta dicoret dari daftar 23 pemain yang dibawa timnas Indonesia untuk bertanding. Nama yang paling mengejutkan ialah Rafael Struijk. Penyerang Brisbane Roar Australia tersebut selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di round 3. Bahkan dia sudah mengukir 1 gol, tepatnya kala menahan imbang Bahrain. Akan tetapi Struijk belum lama ini memperoleh kritik karena secara performa mengalami penurunan. Jika dikomparasikan dengan Ragnar Oratmangoen, Struijk sangat mungkin untuk terkena imbas dari kehadiran oleh Romagnoli di lini depan skuad Garuda. Oleh Romagnoli, calon naturalisasi baru timnas Indonesia hadir GBK menyaksikan pertandingan Indonesia versus Jepang di tribun VVIP. Kemunculannya di GBK pun membuat masyarakat geger, sebab Ole adalah pemain yang sudah ditunggu-tunggu oleh fans. Dirinya dianggap bisa jadi solusi dari tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Namun sebelumnya, jelang pertandingan melawan Jepang, salah satu warga Twitter melalui kamera paparazzi membagikan foto oleh Romagnoli yang sedang berada di rumah sakit Jakarta. Sebelum akhirnya berfoto dengan Erick Thohir, Ole Romagnoli adalah pemain yang sama dengan Mads Hilgers dan Kevin Dix. Ole perlu waktu lama untuk mengatakan iya pada tawaran PSSI. Itu wajar karena pada tahun 2023, saat Ole mendapat panggilan pertama dari PSSI, usianya masih 23 tahun. Itu jadi usia yang terlampau muda untuk langsung memilih timnas Indonesia sebagai kelanjutan karir internasionalnya. Apalagi Ole paham bahwa Belanda juga sedang krisis penyerang jempolan. Ia merasa masih memiliki peluang yang besar untuk dipanggil ke timnas Belanda. Namun setelah pertimbangan matang dan beberapa kali melakukan komunikasi langsung dengan Erick Thohir, Ole Romagnoli pun luluh. Dirinya memutuskan bergabung setelah terpukau dengan kinerja dan proyek timnas Indonesia selama 1 tahun terakhir. Lantas, sehebat apa sosok Ole Romagnoli itu? Sebelum mengulas kehebatan Ole Romagnoli, perlu diketahui, peran penting dalam pengambilan keputusan Ole Romagnoli tak luput dari bantuan dari salah satu punggawa timnas Indonesia.
Ragnar Oratmangoen, mengapa demikian? Karena Ragnar adalah kawan karib Ole sejak dari Akademi NEC Nijmegen. Dilansir suara.com, Wahaji berusaha membujuk Ole ketika tahu PSSI sedang mencari striker bagus. Ragnar meminta Ole untuk mempertimbangkan tawaran PSSI. Ragnar merasa akan bagus jika skuad Garuda memiliki striker sepertinya. Skuad asuhan Shin Tae-yong sudah terbentuk dengan cepat selama 1 tahun terakhir. Namun, STY masih membutuhkan sosok gol getter di lini depan. Dan Ragnar ingin Ole mengisi posisi tersebut. Namun, apakah yang dikatakan Ragnar Oratmangoen bisa dipertanggungjawabkan di lapangan? Tentu akan terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Proses Ole Romenyi menuju striker timnas Indonesia masih panjang. Tapi sepak terjangnya bisa terlihat melalui karirnya di dunia sepak bola. 2011 di tanah kelahirannya yakni Nijmegen, Ole Romenyi tumbuh sebagai bakat sepak bola yang menjanjikan. Menimba ilmu di NEC Nijmegen, Ole memang difokuskan untuk bermain sebagai striker sejak kecil. Kala itu Nijmegen masih berlaga di kasta kedua sepak bola Belanda. Maka dari itu tak butuh waktu lama bagi Ole untuk menembus skuad utama. Ole Romenyi bahkan sudah bermain untuk skuad utama Nijmegen sejak usianya masih 17 tahun. Bermain sebanyak 27 pertandingan di Keukenkampioen Divisie, Ole mengemas 10 kontribusi gol dengan rincian 8 gol dan 2 assist. Berkat performanya yang menjanjikan, Ole telah menarik perhatian klub-klub top Eropa. Menurut arsip Football Espana, Ole Romenyi sempat masuk radar Real Sociedad, Norwich City, Leeds United, Brentford, dan beberapa klub papan tengah Liga Jerman dan Italia. Namun, Football Espana menyebut bahwa Manchester City asuhan juga berada di antrian yang sama untuk mendapatkan Ole. Itu berarti bakat Ole sudah mendapat pengakuan dari Siki Begiristain selaku Direktur Olahraga City. Apakah dengan begitu sudah cukup untuk menyebut Ole Romenyi sebagai penyerang hebat? Buat publik terkejut, Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans bakal susul Kevin Dix untuk naturalisasi. PSSI kembali menjadi pusat perhatian publik setelah beredar kabar mengenai rencana naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Kevin Dix. Kabar ini memicu beragam respons dari para pencinta sepak bola tanah air yang menantikan kehadiran pemain-pemain dengan kualitas internasional untuk memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya dalam keterangannya, PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan bahwa fokus proses naturalisasi masih tertuju pada penyelesaian Kevin Dix. Namun diketahui kini Kevin Dix telah resmi WNI pada 8 November 2024 lalu. Kevin Dix memang menjadi salah satu pemain yang sudah lama diincar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompetisi internasional yang akan datang. Selesai proses Kevin Dix menjadi WNI, pecinta sepak bola tanah air pun berharap PSSI juga segera memproses naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathan. Perlu diketahui meski Jairo dan Miliano menjadi pemain yang ramai diperbincangkan patut untuk menembus dan memperkuat timnas Indonesia, proses naturalisasi pemain itu tidak dapat berjalan dengan mudah. Maka terkait rumor mengenai Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Dix, Arya menjelaskan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai hal tersebut. PSSI masih belum memberikan lampu hijau untuk memulai proses naturalisasi bagi kedua pemain itu. Meski begitu, kehadiran nama-nama pemain keturunan ini tetap menjadi sorotan, terutama bagi publik sepak bola yang berharap agar timnas Indonesia bisa semakin kuat di bawah dukungan pemain-pemain dengan pengalaman internasional. Diketahui bahwa Jairo Riedewald merupakan pemain yang sudah berkarier di berbagai klub Eropa, sehingga kehadirannya diharapkan mampu menambah ketangguhan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga luar negeri, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola Indonesia. Miliano Jonathans target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap, timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI kan demi timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya.
Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Emiliano Jonathan sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eliano Reijnders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Emiliano Jonathan ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Emiliano Jonathan juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eredivisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat Shin Tae-yong sangat berharap bahwa Emiliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Emiliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan oleh Shin Tae-yong, Emiliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk.